一只巨大的妖兽藏在湖心小岛上，居然一直没有被发现，至少是8重天的实力。等等，竟然是你！给他造成了重创。 Assalamualaikum bro, kali ini saya akan membahas tentang alur cerita Donghua yang berjudul Star Martial God Technique. Sebelum ke alur ceritanya jangan lupa ya di subscribe, komen, and like, biar aku lebih semangat lagi buat kontennya. Makasih bro, selamat menyaksikan. Di awal film kita diperlihatkan Patriark Zhao yang sedang memberitahu Patriark Anyu bahwa kekuatan Ye Signe terus meningkat dan jika terus dibiarkan maka akan menjadi ancaman bagi klan Anyu. Kemudian Patriark Anyu bertanya kepada Chen tentang kebenaran Ye Signe yang hanya beberapa bulan saja dapat mencapai puncak surgawi tingkat 5. Pelayan Chen pun menjawab bahwa informasi tersebut adalah benar adanya, karena memang faktanya Ye Signe sangat cepat dalam berkultivasi. Patriark Anyu pun bertanya lagi mengapa Ye Signe dapat dikeluarkan dari Akademi Tianxing. Chen pun bilang bahwa Ye Signe dikeluarkan dari akademi, karena ada masalah sama kota utara. 也因为我们暗月世家而上吊自尽，实力继续提升，他必然会选择复仇。 Lalu Chen pun memberi saran kepada Patriark Anyu untuk membunuh Ye Signe, agar di masa depan Ye Signe tidak menjadi penghalang bagi klan Anyu. Kemudian Patriark Anyu menyuruh Chen mengirim orang untuk membunuh Ye Signe secara diam-diam. Patriark Anyu juga mengancam Chen jika dia tidak bisa menangani masalah ini maka dia akan menghukum Chen. 家主大恩大德，我一定帮家主把这件事情办得妥妥当当。多谢陈总管帮忙，事成之後，我們趙氏必有重謝。呸！不就是暗月世家養得多了不起啊！ Di sisi lain Ye Signe sedang berkultivasi untuk meningkatkan kekuatannya. Tak lama dari situ Ye Signe pun melihat Yuning yang sedang tertidur di sebuah batu yang di dekat Ye Signe. Setelah terbangun Ye Signe pun berkata bahwa Yuning bisa tidur nyenyak di istana tetapi Yuning malah mengikuti Ye Xinghe. 我乐意，反正跟你一起，我心里开心。 Namun tanpa disangka-sangka sebuah serangan datang kepada mereka. Karena hal tersebut Ye Signe pun berniat untuk kabur dari sana, karena orang jahat tersebut memiliki kekuatan surgawi tingkat 6. 下湖。Ye Signe pun memberitahu Yuning bahwa kemungkinan orang-orang tersebut berasal dari keluarga Anyu. Singkat cerita Ye Signe pun telah selamat dari orang-orang yang sebelumnya mengejar Ye Signe dan Yuning, namun masalah baru pun muncul di mana mereka didatangi oleh monster Sky Weeping, yang memiliki kekuatan di ranah surgawi tingkat 8. 这么一只巨大的妖兽藏在湖心小岛上，居然一直没有被发现，至少是8重天的实力。 Dari situ orang-orang yang membunuh Ye Signe pun datang karena mendengar suara dari monster tersebut. Sementara itu Ye Signe dan Yuning pun mau tak mau harus melawan monster Sky Weeping, dan akhirnya pertarungan Ye Signe melawan monster tersebut pun dimulai bro. Patung天的妖兽是给他造成了重创。 撤！ Di sisi lain orang-orang suruhan klan Anyu pun pergi dari sana dan mereka pun berniat untuk melaporkan bahwa Ye Signe telah mati. Kembali kepada Ye Signe, di sini kita diperlihatkan bahwa Ye Signe telah babak belur oleh monster Sky Weeping, tapi tanpa disangka-sangka ternyata Ye Signe diselamatkan oleh wanita yang bernama Sangguan Xuan, karena dia bilang bahwa Ye Signe telah melepaskan segel yang membelenggu Xuan. 你可还在否？我们之间的仇怨。好大的一条鲤鱼啊！
Kemudian Yesikne pun dibawa Suan di suatu tempat. Di sini Suan bertanya kepada Yesikne tentang dantiannya dan Yesikne kebingungan ditanya seperti itu. 认识天爵。天爵？那又是谁啊？被你带到这里，那夏雨宁呢？他没事。你叫什么名字？叶星河。时间我会再去找你，然后让你帮我做一件事。没有什么变化呀。 Scene pun pindah yang memperlihatkan orang-orang suruhan klan Anyu memberitahu bahwa Yesikne mati sama monster Sky Whipping. 亲眼看到那小子被吃掉了，确认无疑。下去吧。属下告退。若是叶星河成长起来，反而对我有利。没想到这么多。 Kembali ke Yuning di sini Yuning baru terbangun dari pingsannya, namun dia disambut oleh seekor serigala putih. Kemudian sang serigala pun memberikan sebuah surat dari Sangguan Suan untuk Yuning. 带走了，他很安全，勿念。出自女子之手。叶星河肯定被这狐狸精给带走了。 Yuning pun bertanya kepada serigala itu tentang Yesikne. Namun serigala putih tersebut tidak mengetahui kemana Sangguan Suan membawa Yesikne pergi. Sementara itu Suan telah selesai menerobos pilar spiritual pada diri Yesikne. Dan jika nanti Yesikne berkultivasi maka akan beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Suan pun menyuruh Yesikne menyembuhkan dirinya terlebih dahulu. Lalu dia pun pergi dari sana dengan memakai kekuatannya. Tak lama dari situ Yesikne menyadari bahwa klannya sedang dalam bahaya karena keluarga Anyu mengira bahwa Yesikne telah mati. Kemudian scene pun pindah yang memperlihatkan orang-orang dari klan Anyu yang sedang mendatangi klan King Yu. 都在这里了。 一个小小的附属家，你们之所以会沦落到今天这个地步，都怨你们家族那个他死了。你们这帮人竟敢反抗我们暗月 Setelah 氏！ mereka menindas Patriark King Yu dan ayah Yesikne, Liang Su pun berniat untuk memakai salah satu seorang wanita yang berasal dari klan King Yu. Sampai pada akhirnya wanita tersebut bunuh diri karena dia tidak mau harga dirinya diambil oleh Liang Su. Kemudian Liang Su menyuruh bawahannya untuk menghabisi seluruh klan King Yu yang ada di sana, tapi tanpa disangka-sangka Yesikne pun datang dan akhirnya pertarungan pun tak dapat terhindarkan lagi bro. "星河，你还活着！" 我来凑什么热闹？ Setelah Yesikne mengalahkan mereka semua, dia pun menyuruh mereka untuk melaporkan Yesikne bahwa Yesikne akan mencari keadilan. Lalu Patriark King Yu meminta maaf karena dia tidak bisa melindungi klannya. Kemudian dia pun memberikan segel untuk Yesikne dan mengangkat Yesikne menjadi Patriark King Yu yang baru. Namun Yesikne menolak tawaran tersebut karena dia masih muda dan juga Yesikne harus fokus untuk menaikkan tingkat kultivasinya. 这是老大伯，这族长之位，我确实承受不起。这家主福音虽然重要，但也不过是一件私务。 Scene pun berpindah yang memperlihatkan orang-orang yang sebelumnya menyerang klan King Yu yang sedang dimarahi oleh patriarknya Anyu. Liang Su pun meminta ayahnya untuk membalaskan dendam kepada Yesikne, karena mereka semua telah dikalahkan oleh Yesikne. 给我闭嘴！一群粪！现在，除我之外的嫡系世家的家主之位，非我莫属了。 Patriark Anyu pun menyuruh Chen untuk membawa semua master surgawi tingkat 6 yang ada di semua cabang keluarga Anyu untuk kembali ke hadapan Patriark Anyu. Sementara itu Patriark dan ayahnya Yesikne sedang bicarakan tentang keluarga Anyu yang tidak akan melepaskan Yesikne.
Patriark King Yu pun menyarankan untuk mengirim Ye Xingне dan anak-anak lainnya ke kota Tianzong, namun Ye Xingné pun datang dan berkata bahwa hal tersebut tidak benar, karena klan An Yu memiliki banyak mata-mata. Ye Xingné pun menyarankan untuk berlatih seni bela diri, agar menjadi semakin kuat dan bertarung sampai mati dengan klan An Yu. 是否太晚了？只要用心，永远都不晚。 Tak lama dari situ seorang pria memberitahu Patriark bahwa ada Tuan Putri yang sedang menunggangi seekor serigala putih yang sedang menuju ke klan King Yu, dan ternyata orang tersebut adalah Yuning dan serigala putih yang sebelumnya memberi dia surat. 星河， Engkau lelaki terbaikku, ku ingin kau tahu. 我从昏迷中醒来的时候，这只白狼就在我旁边了。 他应该是听从了上官玄的命令，专程来找我的。这白狼身上的实力，绝对比我强100倍。 Kemudian ia pun bilang kepada Yuning bahwa dia ingin merekrut beberapa orang kuat untuk melindungi klan King Yu dari serangan klan An Yu. Lalu Yuning pun berkata bahwa gurunya memiliki prestise yang tinggi, oleh karena itu banyak praktisi yang akan mematuhinya. Yuning pun membantu Ye Xingné merekrut orang-orang, namun dia memiliki satu syarat, yaitu Ye Xingné harus selalu mengajak Yuning kemanapun dia pergi. 那我不要跳进帮帮还不行吗？ 那就多谢了。 想甩掉我？ Tokan harinya saat Ye Xingné sedang berkultivasi, datanglah ayahnya yang memberitahu bahwa di luar banyak orang, namun di sini Ye Xingné kebingungan karena dia tidak merekrut orang-orang tersebut untuk melindungi klan King Yu. 未来我青羽世家，所谓何事？确实是要招募武者没有错，但是我不太清楚的。 Dan ternyata orang yang mengundang mereka adalah seorang teman Ye Xingné, oleh karena itu mereka pun ingin membalas budi akan kebaikan teman 他在 Ye 天宗城灵山镇有一些名气。 诸位，我青羽世家财力有限， Lalu mereka pun bilang bahwa tujuan mereka adalah untuk membalas budi, oleh karena itu mereka pun tidak berniat untuk dibayar oleh klan King Yu. 星河，你觉得他们说的人会不会是林红啊？ 要真是他就好了。 Kemudian Patriark King Yu pun berkata bahwa kekuatan mereka berada pada surgawi tingkat 6 dan paling rendah adalah surgawi tingkat 5. Namun di sini Ye Xingné bingung siapa sebenarnya teman Ye Xingné yang menyelamatkan mereka semua. Dan akhirnya film Star Martial God Season 1 pun berakhir bro. Dan bagaimana kelanjutan film Donghua Star Martial God, dan tunggu di season 2 ya bro. Kalau udah rilis saya pasti langsung merehabnya bro. Kalau kalian emang suka sama channel ini dan alur ceritanya, jangan lupa ya di subscribe, like, komen biar saya lebih semangat lagi buat kontennya, dan biar cepat berkembang channel ini bro. Makasih bro, Neng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.